Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai materi selanjutnya, yaitu fluida statis. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa pada materi ini adalah menerapkan hukum-hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari, merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Tujuan pembelajaran hari ini yang dengan memahami, melihat, mendengar video materi yang diberikan guru, maka siswa itu harus mampu yang pertama itu menjelaskan konsep fluida statis, menentukan konsep tekanan hidrostatis, menerapkan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar drum yang dilobangi, yang dia berisi air penuh. Jadi diisi air, kemudian dilobangi. Nah, sebuah drum itu ditusuk dengan 3 lubang dengan ukuran yang sama pada ketinggian yang berbeda. Air drum itu diisi sampai ke tingkat di atas semua 3 lubang. Nah, kenapa jangkauan air yang keluar dari masing-masing lubang ini berbeda? Nah, jawabannya karena tekanan yang berbeda pada setiap posisi atau pada setiap ketinggian. Hal ini disebabkan kekuatan berat air yang bekerja pada tingkat itu. Jumlah air pada drum di atas titik tertinggi adalah yang paling sedikit, dan ternyata gaya karena beratnya juga kurang dibandingkan dengan 2 tingkat lubang lainnya. Jadi tekanan di lubang yang paling bawah itu lebih besar, itu nampak pada airnya itu lebih deras keluarnya daripada lubang dengan yang di atasnya. Itu dipengaruhi oleh tekanan air yang ditekan ketika di lubang yang paling bawah ini. Kemudian tekanan itu adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut. Dengan rumus kita tahu bahwa P itu tekanan, maka P itu sama dengan gaya dibagi dengan luas permukaan. Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan zat cair ke semua arah pada suatu benda akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman yang diukur dari permukaan zat cair. Selanjutnya, sifat atau karakteristik tekanan hidrostatis. Yang pertama, semakin dalam letak suatu benda atau objek dari permukaan zat cair, maka tekanannya semakin besar. Nah, itu yang dicontohkan tadi, drum tadi, bahwa lubang yang paling bawah itu memiliki tekanan yang lebih besar. Kemudian pada kedalaman yang sama, tekanan juga sama. Jadi misalkan kita memiliki berbagai macam bentuk suatu permukaan, namun jika dia di ketinggian atau di kedalaman yang sama, maka tekanannya itu juga sama. Jadi bentuk benda itu tidak berpengaruh, cuman yang berpengaruh itu adalah kedalamannya. Kemudian tekanan zat cair ke segala arah itu sama besar. Faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu yang pertama adalah kedalaman, yang kedua massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi. Nah, massa jenis zat cair ini kan berbeda-beda, makanya dipengaruhi. Misalkan pada oli dan minyak itu dia memiliki massa jenis yang berbeda. Nah, hukum utama hidrostatistika yang berbunyi, tekanan hidrostatis pada sembarang titik yang terletak pada bidang mendatar di dalam sejenis zat cair yang kedalaman yang dalam keadaan setimbang itu adalah sama. Itu yang telah juga sudah dibahas tadi, bahwa setiap titik dengan ketinggian yang sama itu memiliki tekanan yang sama. Nah, pernahkah kamu merasakan sesak napas saat pertama mencebur diri ke kolam renang? Pasti rasanya itu sesak napas karena tubuh mendapat tekanan zat cair yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Nah, di sini ada benda dengan ketinggian yang berbeda.
Namun, walaupun ketinggian yang berbeda, di atas permukaan kan dia ketinggiannya berbeda, cuman dia memiliki titik yang sama, maka tekanannya itu akan sama. Maka tekanan A itu sama dengan tekanan B, dan sama dengan tekanan C sama dengan rho GH. Kita tahu bahwa rumus tekanan hidrostatis itu massa jenis dikali percepatan gravitasi dan dikali dengan ketinggian suatu benda itu dari permukaannya. Nah, berdasarkan hukum pokok atau hukum utama hidrostatis, maka kita rumuskan bahwa tekanan A itu sama dengan tekanan B, atau jika ada tekanan C, maka kita juga bandingkan dengan tekanan C. Maka didapatkan rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Lanjut contoh soal. Sebuah pipa U mula-mula diisi dengan air. Dengan U-nya adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Kemudian salah satu kakinya diisi minyak setinggi 10 cm. Jika selisih permukaan air pada kedua kaki 8 cm, berapakah massa air tersebut?